Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Fundamental Perusahaan terhadap Harga Saham Indeks Jakarta Islamic Index. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari judul ini, yang pertama, hadirnya kumpulan saham-saham syariah dalam Jakarta Islamic Index yang semakin diminati oleh investor dari tahun ke tahun, terus meningkat minat investor. Ditandai dengan nilai kapitalisasi pasar indeks JII. Berikut adalah data tabel yang saya dapat dari website resmi IDX, yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar kira-kira 0,16%. Walaupun dari tahun 2019 mengalami penurunan, namun dari 2016 ke 2020 ini mengalami peningkatan. Artinya dari sini kita dapat melihat bahwa minat investor terhadap Jakarta Islamic Index sangat diminati juga. Lalu di samping meningkatnya kapitalisasi pasar indeks saham JII dan jumlah saham syariah dari tahun ke tahun terus meningkat, justru kinerja harga saham JII dalam 5 tahun mengalami penurunan, malah cenderung fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Bisa dilihat dari tabel berikut, yaitu di sini adalah kinerja harga indeks dari tahun ke tahun, dari 2016 sampai 2020. Bila dipresentasikan dari 2016 dibandingkan dengan 2020, ini menurun harga indeks JII sebesar minus 9%. Sedangkan bila kita melihat dari indeks LQ45, ini justru berbanding jauh daripada JII, yaitu LQ45 ini justru malah mengalami peningkatan walaupun cuma sebesar 6% dari tahun 2016. Nah, dari harga indeks ini yang sangat fluktuatif dan cenderung menurun, maka ada beberapa indikator value makroekonomi yang secara teoritis dapat mempengaruhi pergerakan harga saham secara seluruh, yaitu seperti GDP, tingkat suku bunga, inflasi, uang beredar, dan nilai tukar. Tentunya, selain variabel makroekonomi, juga variabel fundamental perusahaan dapat mempengaruhi harga saham, karena fundamental yang bagus akan dapat meningkatkan minat investor dalam berinvestasi di saham. Karena investor tahu saham-saham yang berkualitas dan prospek bagus akan berpotensi memperoleh keuntungan yang besar di masa yang akan datang. Ada beberapa macam rasio fundamental yang biasa dijadikan patokan dalam menganalisis fundamental perusahaan oleh investor. Dan tentunya ini akan mempengaruhi minat investor dan naik turunnya harga saham ketika rasio ini dipraktikkan oleh para investor, yaitu seperti rasio profitabilitas dan rasio utang atau kewajiban. Pada fenomena fluktuasi pertumbuhan indeks harga saham JII tersebut yang terdapat di tabel di atas, maka ini menarik untuk menjadi penelitian yang berjudul Pengaruh Variabel Makroekonomi dan Variabel Fundamental Perusahaan terhadap Harga Saham JII, dengan rincian variabel makro, PDB, suku bunga, BI rate atau suku bunga acuan Indonesia, terus jumlah uang beredar, M2, tingkat inflasi, dan nilai tukar. Sedangkan untuk rincian variabel fundamental perusahaan, peneliti mengambil rasio profitabilitas yang diwakili ROE dan NPM. Sedangkan untuk rasio hutangnya, peneliti mengambil DER. Kemudian selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 9. Yang pertama, apakah pengaruh PDB terhadap harga saham? Kedua, apakah inflasi berpengaruh terhadap harga saham? Yang ketiga, apakah uang beredar berpengaruh terhadap harga saham, dan seterusnya. Kemudian yang ke-9 juga itu adalah dari sisi pengaruh secara bersama-samanya atau diuji secara simultannya.
Kemudian tujuannya juga sama, ada 9, yaitu untuk menguji pengaruh PDB, untuk menguji inflasi terhadap harga saham, juga untuk menguji uang beredar dan seterusnya. Begitu juga secara simultan, ingin mengetahui tujuannya. Lalu manfaat dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, manfaat akademis, yakni penelitian ini bisa menjadi referensi tentang jenis indikator apa yang dapat mempengaruhi harga saham JII. Lalu manfaat bagi perusahaan adalah perusahaan dapat mengevaluasi indikator fundamental mana yang dapat mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi pada perusahaannya. Sehingga hal ini perusahaan dapat memperbaiki dan mempertahankan kinerjanya agar menarik minat investor untuk menanam modalnya pada perusahaan atau saham di Jakarta Islamic Index. Manfaat bagi investor. Manfaat yang akan didapat investor adalah investor dapat meneliti atau mengevaluasi sebelum pengambilan keputusan investasi. Dari hasil penelitian ini, jadi investor dapat sebelum melakukan investasi, mereka bisa meneliti, menganalisa indikator mana yang berpengaruh terhadap harga saham, sehingga investor dapat menilai efisiensi dari modal yang ditanam pada saham tersebut agar minimalisir resiko dan memperoleh return yang besar di masa yang akan datang. Kemudian kerangka teoretik yaitu yang pertama pasar modal syariah, kedua saham syariah, ketiga return on equity atau ROE, keempat net profit margin atau NPM, kelima debt on equity ratio atau DER, ketujuh PDB, ke-8 nilai tukar atau kurs, ke-9 suku bunga, 10 adalah BI 7 day dan jumlah uang beredar serta Jakarta Islamic Index. Kemudian ini adalah gambaran kerangka pemikiran dari penelitian ini. Selanjutnya hipotesis yang diambil dari penelitian ini ada 8. Itu diduga, yang pertama diduga variabel PDB berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Yang kedua, diduga variabel nilai tukar kurs berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang ketiga, diduga variabel suku bunga berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang keempat, diduga variabel inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Yang kelima, diduga variabel jumlah uang beredar M2 berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Yang keenam, diduga variabel ROE berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang ketujuh, diduga variabel NPM berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Yang 8, diduga variabel DER berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Reni, Siti, Ali Rama, dan Esniati, juga Lita Ristina 2018. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel populasi, sampel, dan periode yang berbeda. Pengumpulan data yaitu pengumpulan jenis data sekunder yang diambil dari website resmi IDX, yaitu bisa dicari di www.idx.com. Lalu penelitian ini menggunakan rujukan yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. Jenis penelitian digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Hubungan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebab akibat atau kausal. Variabel independen yang digunakan yaitu seperti tadi, nilai rata-rata per tahun GDP, suku bunga, jumlah uang beredar, inflasi, dan nilai tukar. Itu dengan X1, E2, X3, X4, dan X5 untuk variabel makronya. Lalu untuk variabel itu nilai rata-rata di periode 2016 sampai 2020. Lalu untuk variabel fundamentalnya menggunakan nilai ROE, NPM, DER dari laporan tahunan dari setiap periode, dari setiap tahunnya, dari 2016 sampai 2020, yang ditandai dengan X6, X7, dan X8. Lalu
variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependennya yaitu harga rata-rata per tahun saham Jakarta Islamic Index dari periode 2016-2020 atau bisa dikatakan variabel Y. Lalu untuk menghubungkan atau untuk mempengaruhi maka diperlukannya analisis data. Yang analisis data ini digunakan untuk mengetahui pengaruh tersebut dengan mengujinya dengan asumsi klasik. Yang kedua uji koefisien determinasi. Yang ketiga uji F atau simultan. Yang terakhir uji T atau parsial. Selanjutnya tahap pengambilan populasi dan sampel. Jadi populasi yang peneliti menggunakan adalah 30 emiten atau perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index mulai dari 2016 hingga 2020. Kemudian tata cara atau karakter untuk pengambilan sampel ada 3 karakter. Yang pertama, harus perusahaan yang selalu konsisten terdaftar dalam Jakarta Islamic Index selama periode 2016-2020. Emiten atau perusahaan tersebut harus memiliki laporan keuangan yang dipublikasikan secara umum selama periode tersebut. Yang ketiga, emiten perusahaan tersebut selama terdaftar di 2016 sampai 2020 tidak pernah delisting dari bursa. Maka peneliti mendapatkan sekitar 15 emiten yang terdapat di tabel di bawah ini. Yang Adro, Akra, ASI, ICBP, Inco, INDF, KLBF, Tegas, PTPP, TLKM, UNTR, Unilever, Wika, BSDE, dan yang terakhir 15 adalah LPPF. Kemudian sistematika pembahasan pertama adalah pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, kemudian uji koefisien determinasi, kemudian uji F simultan, lalu terakhir adalah uji T, kemudian hasil dan kesimpulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sebelum ke Bu Lilis, kami persilakan kepada audien, barangkali ada yang mau ditanyain, disampaikan, masukan, dan lain sebagainya. Monggo, audien. Sudah ada di chat, Pak. Oh, sudah ada di chat. Oh. Silakan. Izin bertanya kembali, sana ya. Apa alasan Sohi bisa baca ya di chat? Kalau bisa silakan dibaca aja, Sohi. Chat ya, Pak. Dijawab satu-satu. Ya. Apa alasan? Silakan Sohi dijawab ya. Tanpa kemudian saya bacain. Baik, Bapak. Baik, saya akan langsung Pak. Langsung silakan. Dari Nursana ya. Mengapa saya mengambil JII kok tidak ISSI? Karena JII ini adalah saham yang benar-benar liquid dan kapitalisasi pasarnya besar. Kalau ISSI ini masih tergolong umum dan saham-saham yang kecil pun dan tidak liquid itu masih tergabung di SSI. Sedangkan kalau JI ini saham-saham yang benar-benar bagus begitu. Jadi kalau ISSI ini sekitaran 404 lebih sahamnya, sedangkan JI ini hanya 30 per tahun itu di review lagi, sehingga misalnya tidak liquid atau kurang kapitalisasinya tidak besar, maka ini tidak akan dimasukkan JI. Maka dari itu saya mengapa ambil JI, karena memang lebih bagus JI begitu. Kemudian harga emas kok tidak masuk, padahal itu bagian penting. Ya, secara simpelnya kenapa saya tidak mengambil harga emas, karena yang saya temui di sini kan harga emas itu kan komoditas ya. Sedangkan yang sangat berpengaruh di saham itu harga emas ini hanya untuk perusahaan yang memang di bidang produksi emas atau komoditas. Maka saya
lihat di JI ini memang nggak semuanya itu komoditas, malah batu bara yang masuk. Sedangkan perusahaan emasnya itu malah apa itu? Malah tidak termasuk JI begitu. Makanya saya mengambil selain harga emas karena ini apa hanya untuk perusahaan yang produksi emas saja yang terdampak begitu. Kenapa kok dari tahun 2016 atau 2002 sampai 2020 ada apa di tahun itu? Ya, dari 2016 sampai 2020 ini saya lihat ini grafiknya selalu turun begitu. Maksudnya tidak meningkat. Kan kalau dari 2014 sampai 2016 itu meningkat, tetapi ketika 2016 sampai 2020 ini kok menurun, ada apa gitu. Jadi saya sangat tertarik untuk meneliti apa ya yang membuat dampak ini sehingga kok bisa menurun gitu dari 2016 sampai 2020 secara tajam ya, nggak wajar gitu loh. Lalu, sedangkan dari 2014 sampai 2016 ini biasa-biasa aja, selalu meningkat begitu. Rumusan masalah kok 9, kok hipotesisnya 8. Ya kalau rumusan masalah itu 9. Oh iya, ini kayaknya saya keliru, Pak. Ini benar-benar saya keliru ini, Pak. Ya, hipotesisnya itu kan, iya saya rasa itu kurang ya. Sebenarnya harusnya sama-sama 9 karena hipotesis ini kan berpengaruh, itu saya hanya memasukkan yang parsial saja. Sedangkan hipotesis yang simultan tidak saya tulis di situ. Ya, itu memang murni kesalahan saya. Mungkin nanti saya revisi. Lalu metode kok nggak ada regresinya? Ada regresinya, cuman saya nggak tampilkan. Cuman di situ kan di proposal dokumen saya ini ada regresinya sebenarnya sih, kalau nggak salah ya. Cuman saya nggak tampilkan di PPT karena regresi ini cuman masuk ke itu apa ya. Yang penting kan yang saya masukin itu yang penting-pentingnya saja. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya jawab Pak. Satu yang belum itu, PVV kenapa kok nggak dimasukin sebagai fundamental? Padahal penting dalam fundamental. Pressbook Apa Pak? value. Bisa diulang Pak? PVV itu PVV. dulu.